Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201. Dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Ya, sehat Pak ya. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel di penutupan sesi kedua. Senang hati Pak David. Ya, indeks harga saham gabungan tertekan Pak Hendry, tapi pelemahan yang terjadi ini terpangkas Pak, melemah tipis di 0,07%, dan poinnya dari level 7 ribuan tidak terlalu tertekan cukup dalam ini. Setelah menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa di 7.022 di perdagangan pada pagi tadi. Bagaimana Anda lihat pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, jadi pelemahannya kalau saya lihat masih wajar ya Pak David ya. Jadi ada saja para investor trader terutama yang short term yang merealisasikan profitnya ya. Nah, di sini kita lihat Pak, kalau dari sisi teknikal ini masih confirm ya, ISG ini masih dalam posisi uptrend ya. Mesti dilihat besok Pak nih, apabila mampu ya break kembali di atas 7.000 ya. Ini kemungkinan besar Pak akan dia uji kembali level resistance baru, itu di 7032 Pak untuk ISG. Oke, naik 10 poin lagi dengan level tertinggi hari ini? Yes, betul Pak, iya. Baik, dari sisi support Pak Hendry, level berapa yang mungkin bisa diperhatikan untuk indeks harga saham gabungan? Paling tidak minimalisir dampak dari pelemahan lanjutan, baik dari jangka pendek maupun jangka menengah. Iya baik, iya selama IISG bisa bertahan ya di atas level 6929 yang merupakan supportnya itu, sementara IISG ini saya masih melihat berpeluang lebih besar Pak untuk melaju naik daripada dia turun Pak. Iya. Baik, dari sisi sektor Pak Hendry, tampaknya perbankan big cap hari ini kembali menjadi penopang begitu, meskipun dari BBCA hari ini ditutup di zona merah di 7.900 dan sudah kembali di bawah di level 8 ribuan. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari perbankan big cap Pak, terutama untuk 4 big cap dalam beberapa hari terakhir dan kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan? Ya, saya setuju ya Pak David ya. Di sini justru kita melihat sektor perbankan ya merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang ISG itu terus untuk melaju Pak ya. Contohnya tadi yang big cap ya, BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, nah itu semuanya Pak saham-saham yang menjadi saham pilihan ya, yang mungkin bisa dilirik oleh para trader maupun investor yang belum masuk posisi, itu Pak David. Baik, beberapa dari perbankan big cap ini dari akum dividennya sudah lewat Pak Hendry. Apakah ini membuat dari perbankan big cap akan melemah, atau dengan fundamental yang mereka miliki, akum dividen yang biasanya beberapa saham yang sudah naik tinggi kemudian mengalami koreksi, dan kondisi ini tidak berlaku kepada perbankan big cap? Iya, memang biasanya itu kalau untuk dividen ya itu sahamnya akan kembali turun terkoreksi. Tapi di sini koreksinya masih wajar ya Pak David ya. Justru di sini saya melihat Pak ada peluang untuk rebound ya, untuk naik kembali Pak David. Baik. Tadi kita sudah sampaikan dari sisi topik kita hari ini, BBRI tampaknya optimisme dari para investor cukup tinggi ini, melihat dari kinerja mereka per Januari 2022 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Januari di 2020 Pak Hendry. Dari pandangan Anda, prospek dari perbankan big cap ini seperti apa di 2022? Apakah catatan kinerja yang sama paling tidak di kuartal pertama ini akan kembali tercipta jika dibandingkan kuartal pertama di 2021 yang lalu? Ya betul Pak, ya compare kalau quarter to quarter ya Pak ya, tahun ini dengan tahun yang lalu Pak. Di sini saya melihat berpeluang besar ya BBRI, kemudian yang saham-saham perbankan big cap ya, ya terutama untuk saham-saham yang perhatikan ya, yang justru hari ini mengalami koreksi ya, seperti Bank Syariah Indonesia dari kita perhatikan, ada kemungkinan di sini justru Pak ada indikasi saham-sahamnya itu mau rebounding kembali Pak ya, jadi bisa dimanfaatkan ya justru pada saat terjadi pelemahan yang normal ya, dimanfaatkan bisa masuk kembali di harga sekitar support gitu Pak David.
Baik, kita ke BMRI terlebih dahulu. Pak Henry, hari ini menguat di 1,30%, Pak. Ditutup di level 7.775. Sempat mengalami koreksi beberapa hari yang lalu pasca dividennya. Hari ini berbalik arah kembali mengalami penguatan. Potensi ke 8 ribuan untuk BMRI, Pak Henry. Ya, untuk BMRI Pak ya, dia kan rata-rata price range-nya itu per hari bergerak sekitar 160 sampai dengan 170 rupiah ya. Nah, kemungkinan besarnya Pak dia untuk kembali ke level 8.000 ini mesti lihat Pak sepanjang satu pekan ini ya. Selama ya dia tidak diperdagangkan di bawah supportnya yaitu di 7.600 ya, ini berpeluang besar Pak untuk BMRI kembali break ya level resistennya Pak, itu tepatnya di 8050 Pak untuk BMRI. 8050 penutupan hari ini di 7.775 menguat di 1,30%. Sesi pertama dibuka di esok hari, direkomendasikan untuk langsung masuk Pak Henry. Ya, selama besok pada saat market dibuka di sesi pertama bisa melanjutkan harga closing hari ini ya 7775 ya. Ini bisa Pak, masih harganya cukup ideal ya karena masih roomnya masih cukup besar Pak untuk menuju ke resistennya tadi ya. Baik, selanjutnya ada BBRI Pak, menguat di 0,22%, 4650. Tadi dari sejumlah analis dan investor ini memproyeksikan BBRI akan sampai di 5.400. Bagaimana Anda melihat dari sisi fundamentalnya, kemudian juga dari sisi target ke 5.400, cukup realistis tidak Pak Henry? Ya, BBRI secara fundamental juga ini mirip ya Pak ya, maksudnya dengan big cap yang lainnya ya. Ini masih sangat realistis Pak ya untuk kita masuk posisi ya. Jadi hari ini kita lihat BBRI ya walaupun menguat 0,21% ya, ditutup di harga 4650 tadi ya. Ini masih berpeluang Pak ya untuk terus melaju dan menguji level resistennya yang ada di 4660 ya Pak ya. Iya 4860 ya. Baik, untuk tembus ke 5.000 Pak Henry, bagaimana peluang untuk BBRI? Ya, kalau untuk BBRI untuk tembus di atas 5.000 ini baru bersabar ya. Kita lihat kan rata-rata di pergerakannya per hari itu sekitar 100 sebenarnya 110 rupiah ya. Jadi take time mungkin sekitar 2 pekan lah Pak ya, dalam 1-2 pekan kita perhatikan Pak untuk BBRI. Oke, selanjutnya ada BBCA Pak Henry 7.900. Sebelumnya BBCA juga sudah menembus ke level tertingginya di 8 ribuan, kapitalisasinya juga sudah menembus ke level tertingginya. Pelemahan yang terjadi di 7.900 Pak Henry, peluang untuk berbalik kembali paling tidak ke level terdekat di 8 ribuan Pak. Ya, untuk BBCA ya ini hari melemah ya, tutup 7.900, melemah 0,31%. Ya ini BBCA ini kembali ke closing waktu tanggal 21 Maret gitu ya. Nah ini BBCA pun sama gitu ya. Ini arahnya itu masih uptrend ya, tapi kecenderungannya memang sedikit sideways karena kemungkinan ada para trader investor yang melepas posisinya gitu ya. Nah jadi kalau untuk BBCA perhatikan saja untuk level supportnya di 7.800 ya, selama diperdagangkan di atas level support ya 7.800 berpeluang ya itu BBCA untuk kembali ke level resistennya itu 8.300 kalau untuk BBCA. Oke, BBNI menguat di 0,62%, 8.075 Pak Henry. Level tertinggi sebelumnya masih ada ruang tidak Pak? Kalau tidak salah ini sempat menyentuh ke level 8.350 untuk BBNI. Ya, benar. BBNI itu sempat ya menyentuh harganya tertinggi itu 8.500 ya pada tanggal 17 Maret ya. Jadi kalau untuk BBNI sendiri juga sama ya. Hari ini juga kan udah ada indikasi tuh rebound ya, menguat ya 0,62%. Ya besok kelihatannya akan melanjutkan penguatan Pak. Ya jadi perhatikan aja level resistennya itu di 8.500. Kemudian dengan level supportnya itu di 8.000 ya untuk BPNI. Baik, 8.500 untuk target price dari BPNI. Penutupan hari ini di 8.075. Masih ada ruang yang cukup lebar yang akan dikejar oleh BPNI, dan momentum ini mungkin saja bisa dimanfaatkan. Pak Henry, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, masih di Idea Succession Closing. Di segmen ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dari Bapak Hendry Setiadi, dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398379 seperti yang tertera di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Didominasi oleh perbankan, beberapa sahamnya tadi juga sempat kita bahas. BMRI direkomendasikan buy 7550, targetnya di 8050 resistennya. Kemudian juga ada BRIS 1580 sampai dengan 1695. BBNI tadi juga sempat kita singgung 7575 sampai dengan 8500, dan terakhir ada Cimori di supportnya 3310 dan resistennya ada di 3700. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali, Pak. Pak Hendry. Ya, baik. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan untuk BMRI dan BBNI tadi juga sempat kita singgung, Pak. Langsung saja kita ke BRIS 1580 dan 1695. BRIS ini cukup menyita perhatian beberapa waktu lalu dengan kenaikan yang cukup signifikan. Tapi posisi ini masih diharapkan oleh investor tampaknya juga cukup sulit akan terjadi kembali. Bagaimana analisis Anda untuk BRIS, Pak Hendry? Ya, baik Pak David. Ya, kalau untuk BRIS ini hari ini kembali mengalami pelemahan ya, itu 0,61%, ditutup di 1620. Nah, di sini justru saya lihat ada peluang Pak ya, kelihatan sekali ini BRIS ini masuk tahap akumulasi ya. Jadi dia kelihatannya memang sideway, tapi kecenderungan ini naik Pak David. Jadi selama dia diperdagangkan di atas resistennya 1695 ya Pak ya, ini masih berpeluang Pak bagi BRIS ya untuk kembali menguji level resisten yang terdekatnya dulu, itu di 1580 ya, 1580 ya, sebelum dia menguji level tertinggi sebelumnya itu dia ada di 1825 Pak untuk BRIS. Oke, penutupan hari ini ada di 1620, melemah di 0,61%, dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 1645. Ya, selain BRIS, Anda juga rekomendasikan Cimori ini. Ini merupakan salah satu juga saham pendatang baru di Bursa Efek Indonesia, 3310 dan 3700, Pak Hendry. Untuk Cimori? Ya, untuk Cimori ya, hari ini sudah ada indikasi rebound gitu ya, di tutup menguat 0,8% tadi di angka 3510 gitu ya. Nah, Cimori di sini kita juga melihat ya salah satu emiten ya, walaupun pendatang baru ini berpeluang Pak ya untuk menjadi salah satu kontributor di IHSG nih ya. Jadi perhatikan aja selama dia diperdagangkan di atas supportnya 3310, ini masih besar ya peluang bagi Cimori untuk menguji level resisten terdekatnya itu di 3700 Pak untuk Cimori. Oke, sebelumnya tampaknya Cimori sudah menyentuh ke level 38 ini Pak. Iya, betul. Sebelumnya itu tertingginya itu di 3950 bahkan ya. Bahkan 39. Di tanggal 3950 tanggal 21 Februari ya. Jadi untuk arah ke sana perlu sabar ya, karena Cimori ini kan price range-nya per hari itu sekitar 130 sampai dengan 140 rupiah ya. Tapi ya ini pun juga kelihatan tahap akumulasi ya, kelihatannya ini kecenderungannya para investor ya, terutama ya untuk medium to long term ini mereka lagi mulai kolek posisi untuk Cimori Pak. Baik, ada Cimori dari sisi target price ke 3.700, support yang bisa diperhatikan di 3.310. Sementara untuk BMRI dan BBNI tadi juga sempat kita singgung. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry, selanjutnya kita akan coba ulas ini Pak, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Kita ke BBYB terlebih dahulu Pak, beberapa penanya masuk menanyakan saham BBYB. Yang pertama ada Bapak Victor Natali, ini dari Malang ini. BBYB penutupan di 2240, untuk selanjutnya apakah masih ada berpeluang tidak untuk bergerak naik? Kemudian BBYB juga ditanyakan oleh Bapak Suparli, kali ini dari Medan. Mohon analisisnya untuk BBYB, sudah ambil posisi di 2200. Analisis Anda, Pak Hendry.
Ya baik, ya BBB cenderungannya sideways ya. Ini hari tutup di 240 persis ya closing kemarin ya. Jadi BBB perhatikan aja Pak, rata-rata dia price range itu pergerakannya kan 120 sampai 130 rupiah gitu ya. Jadi untuk level supportnya ini masih cukup jauh ya, ada di 1920 ya, 1920 ya untuk level supportnya. Jadi selama diperdagangkan di atas level ini masih cukup relatif aman untuk di hold ya. Kemudian kalau untuk level resistennya ya itu ada di 2310 ya, 2310 cukup dekat ini. Oke, tadi dari supportnya bisa diulang kembali Pak? Ya, level supportnya itu ada di 1920 Pak untuk BBYB. Baik, penutupan hari ini di 2240. Bagi mereka yang sudah ambil posisi tadi di 2200-an dengan target price tadi di 2300, masih direkomendasikan hold Pak Henry? Ya, masih rekomendasi untuk hold ya. Prinsipnya ini masih uptrend ya, memang sedikit sideways ini sepanjang satu pekan ini Pak. Ya. Baik, Pak Henry, kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Kita akan coba sapa kembali. Halo. Halo, selamat sore Pak David. Ya, silakan Pak. Dari Henry, Tangerang Selatan. Silakan Pak. Saya mau tanya, sore Pak Henry, saya mau tanya untuk saham Antam. Saya mau tanya untuk saham Antam dan BBKP. Kalau Antam kira-kira berpeluang kembali untuk naik ke sampai 3.000-an nggak? Mengingatkan sebelumnya kan pernah naik ya sampai di atas 3.000, dan juga kemudian kan masih di mana sekarang ini ya istilahnya antara Rusia dan Ukraina kan masih terus berlangsung. Apakah kemungkinan ada kenaikan harga kembali untuk Antam seperti itu? Baik, Pak Henry sudah ambil posisi atau belum Pak? 3.000-an Pak, 3.000-an juga makanya. Terus kemudian untuk BBKP kedepannya gimana kalau untuk BBKP dengan pernyataannya untuk menjadi bank digital? Baik, sudah ambil posisi di berapa BBKP Pak Henry? Hampir 500 lah, 500-an kira-kira. Baik, itu saja ya Pak? Itu aja Pak David. Terima kasih Pak Henry di Tangerang Selatan. Terima kasih banyak Pak David. Ya, Pak Henry langsung saja dijawab Pak dari Pak Henry Tangerang Selatan. Ini satu nama ini Pak Henry. Iya, makasih Pak Henry ya, dari Tangerang itu ya. Ya tadi untuk Antam ya Pak ya. Ya untuk Antam ini hari kan terkoreksi ya. Jadi Antam ini perhatikan aja Pak level untuk spotnya dulu ya. Ada di 2270 ya, 2270 ya. Jadi roomnya masih cukup jauh ya. Jadi tapi untuk kembali ke level tadi berapa? 9.000 ya dari Pak Henry bilang. Di 3.000 Pak. Ya. Oh 3.000 ya? Ya 3.000 itu cukup take time ya, cukup perlu waktu gitu ya, karena untuk Antam ini pergerakan per hari juga kan 130, 140 gitu ya. Jadi kita perhatikan aja Pak, kalau dari trennya sih Antam confirm ya, confirm ini masih bisa bergerak naik Pak ya. Jadi, baik, direkomendasikan averaging down tidak Pak Henry, atau di hold saja Pak? Di hold ya, apabila kalau mau averaging down ya bisa diperhatikan sih Pak untuk level supportnya tadi di 2270 Pak, level yang ini untuk masuk kembali situ ya. Baik, BBKP singkat saja Pak Henry, masih dari Pak Henry Tangerang Selatan pertanyaannya. Bang Bukopin ya. Oke ya, baik, BBKP hari ini kan juga itu ya, setelah sideways sekian lama ini hari ini mengalami penguatan ya, itu sebesar 3.25% ya di 254 ya. Kalau untuk BBKP confirm ya, ini ada signal untuk rebound ya. Jadi dia mengarah ke level resisten yang terdekat dulu itu di 280 Pak Henry. Baik, ya, sudah ambil posisi di 500-an Pak Henry, nyangkut sepertinya. Ya, jadi kalau untuk arah ke 500 take time ya, karena dia range per harinya juga terlalu besar, 8 sampai 10 rupiah ya. Jadi mungkin mesti lihat Pak 1 sampai 2 bulan apa untuk BPKP Pak ya. Oke, Pak Henry di Tangerang Selatan, Antam dan BPKP nyangkut di level atas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Henry. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Waktu kita cukup terbatas, Pak Henry. Selanjutnya ada Pegas, Pak. Ditanyakan oleh dua penanya ini. Yang pertama ada Clara di Jakarta. Target resisten dari Pegas. Kemudian juga ada Dayu Kartini, ini dari Mataram, Pak Henry. Mohon analisis untuk Pegas, target price berapa? Masuk di 13.95. Pegas dalam beberapa hari terakhir juga naiknya juga cukup lumayan, Pak Henry. Target price dari Anda untuk Pegas, Pak Henry? Ya baik, Pak David. Ya kalau untuk Pegas hari ini juga mengalami penguatan ya, ada signal ya rebound di sini ya. Ditutup tadi menguat 3,26%, ditutup di 1425. Ya kalau untuk Pegas ini level supportnya perhatikan di 1365 ya. Kemudian Pegas ini Pak dengan rata-rata per harinya itu bergerak sekitar Rp50 ya. Itu besar ya, ini peluang untuk Pegas kembali menguji level resistennya di 1620 Pak untuk Pegas. Oke, sudah profit di hold saja. Untuk profit harus nunggu ke 16 terlebih dahulu, Pak Henry? Ya, tergantung trading plan-nya. Oke. Saran saya lebih baik kalau misalkan udah profit, ya di-protect aja Pak. Ya kan sekarang kan trading platform bagus-bagus tuh ya. Betul. Protect aja, ya pakai trailing stop ya. Kemudian sambil Pak, jangan buru-buru take profit, karena sekali lagi berpeluang ya Pak ya, menguji kembali level resisten ini 1620 Pak untuk Pegas. Baik, kita beralih ke Cibubur. Ada Bapak Andre ini. Untuk PCPI Pak, posisinya di 9.500. Apakah masih bisa di hold atau tambah posisi lagi? Transcol Pacific Tbk Pak, PCPI. PCPI Pak ya? Bentar Pak. P Pak, Transcol Pacific Tbk. Oh iya, Transcol Pacific Tbk Pak. Iya. Ya. Untuk PCPI hari ini kita lihat juga menguat ya. 4,21%, ditutup di 9.900 ya. Kalau untuk TCPI ini Pak, ini juga kelihatannya Pak signal rebound ya, karena hari ini sudah di break tuh Pak untuk resistennya gitu ya. Resistennya itu tadi ada di 9.700 ya, 9.700 ya. Malah sempat mencapai 10.050 ya. Jadi kalau untuk TCPI ini di hold aja ya, tapi tetap dijaga Pak ya untuk supportnya dijaga itu di 9450. Kemudian kalau untuk level resistennya ada di 10225. Oke, 10225 untuk Pak Andre di Cibubur sudah ambil posisi di 9.500. Profitnya sudah lumayan ini. Direkomendasikan tambah posisi tidak Pak? Ya, tergantung trading plan ya Pak ya. Kalau misalkan style adalah position trading, ya sebenarnya besok kalau bisa terjadi koreksi sedikit Pak, boleh Pak ngambil posisi kembali Pak ya. Jadi ikutin iramanya Pak. Ya, follow the trend istilahnya. Selanjutnya ada Bapak Suryadi dari Lampung ini Pak, dari pertambangan batubara. Ada Harum di 10.325 untuk seminggu ke depan Pak. Baik, ya untuk Harum hari ini terkoreksi ya, 1,76%, ditutup di 11.100 ya. Kalau untuk Harum satu pekan ya Pak ya, perhatikan aja deh untuk price range dulu. Pergerakannya kan per hari kan dia sekitar Rp700 ya. Jadi kelihatannya ini bisa sideways lebih dahulu ya. Karena di sini kelihatan ya ada akumulasi ya. Jadi ini lebih bertahan ini ya. Jadi masih layak di hold ya. Perhatikan aja Pak untuk level supportnya itu di 10350 untuk Harum. Oke, sementara ambil posisi di 10325. Masih cukup aman untuk Bapak Suryadi yang ada di Lampung. Ya, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Joni di Bandung ini. Cepin sudah punya di harga 5.950 Pak Henry. Cepin ya. Cepin juga hari ini terkoreksi Pak ya. Tadi minus 1,73%, ditutup di 5675 ya. Kalau untuk Cepin ini kecenderungannya juga tahap akumulasi ini ya. Jadi dia belum bisa dikatakan uptrend ya, tapi boleh Pak mulai dikoleksi gitu ya. Perhatikan aja level untuk level supportnya di 5650 ya, tadi diuji kemudian naik lagi ya 5650. Kemudian untuk level resisten yang terdekatnya itu ada di 5875 Pak untuk Cepin. Oke, ambil posisi di level atas nih Pak, 5950. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Pak Henry. Ada saran tidak Pak? Ya, sebenarnya untuk Cepin ini dekat ya di level supportnya tadi ya, 5650. Sebenarnya kalau misalkan masih ada alokasi dananya boleh masuk posisi kembali Pak untuk Cepin ini. Oke, 5650 level yang direkomendasikan. Selanjutnya saya akan coba sapa untuk
menanyakan saham. Ini saya sudah ada di 872. Untuk Akra, Pak. Dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam listed kita. Akra tadi juga kinerjanya juga cukup bagus. 872, Pak Hendry. Ya, untuk Akra hari ini juga naik cukup signifikan ya, 6,62%, ditutup 885 gitu ya. Ya, kalau untuk Akra ini berpeluang Pak ya terus melaju Pak, menguji level resistannya itu di 876 Pak ya. Jadi yang sudah punya posisi boleh di hold, yang belum masuk posisi juga ini masih roomnya cukup besar ya, ke 876 Pak ya. Oke, itu jawaban untuk Akra. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya, Pak Hendry. Tampaknya perbincangan atau pembahasan akan mengakhiri kebersamaan kita di Ideal Second Session Closing untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Hendry. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Ya. Baik, ada Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Traders. Sebenarnya masih banyak atau beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu kita cukup terbatas dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama untuk perdagangan esok harinya. Dan pemirsa, akhirnya saya David Sandoval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.